Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi Injil Yohanes. Kali ini kita akan belajar tentang Logos, ya. Yohanes 1 ayat 1. Tapi kita bukan mau bicara tentang Tritunggal, ya. Nanti kita melihatlah kenapa kita nggak mau ngomong-ngomong soal itu. Apakah Tuhan itu 3 pribadi atau 1 pribadi dengan 3 manifestasi dan sebagainya. Karena yang penting kita mengalami, ya. Ini kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Logos, ayat 14-nya Logos itu menjadi manusia. Dan manusia itu yang namanya Yesus Kristus, dia mengucapkan I am 7 kali. Yang pertama, I am the bread of life, ya, artinya roti hidup. Yang kedua, Logos ini bicara I am the light of the world, terang dunia. Yang ketiga, Logos ini juga bicara I am the door, pintu. Yang keempat, I am the good shepherd. Yang kelima, dia I am the resurrection and the life, kebangkitan dan hidup. Yang keenam, Logos ini juga bicara I am the way, the truth, and the life. Kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketujuh, I am the vine. Dia bilang akulah pokok anggur. Ini Logos yang bicara. Yang Logos yang menjadi manusia itu yang bicara I am the bread of life. Nah, kita akan coba ini mempelajari dan mengalaminya, ya. Ini yang penting, ya. Bukan nggak penting doktrin itu, tapi kalau cuma itu aja yang dipahami tapi tidak mengalaminya, untuk apa? Mengerti Logos dari otak dengan otak tapi tidak tahu bahwa Logos itu bicara I am the bread of life, nggak kita alami roti hidup itu hari lepas hari. Apa gunanya? Ya, mari kita melihat dulu sebentar, ya. Kita harus menafsirkan 7 perkataan I am ini, Logos ini, sesuai dengan konteksnya, ya. Jadi apalagi di pelajaran kita studi kristalisasi, artinya kita mencari tema-tema dari kitab Yohanes ini aja. Kita dengan ketat mencoba membatasi, ya. Nah, mari kita kembali ulangi dulu sebentar Injil Yohanes ini. Analisisnya, pilah-pilahnya itu. Kita pakai tetap prinsip trilogi, yaitu memilah Injil ini menjadi 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 8. Ini di mana I am the bread of life dan I am the light of the world ini di bagian pertama ini. Yang itu yang akan kita bicarakan hari ini. Pasal 1 sampai pasal 8 itu pelayanan Yesus di dalam bait suci, bait Allah, masih dia belum ditolak. Ya. Dia masih belum dikucilkan, kira-kira begitu, ya. Dia masih melayani di dalam bait Allah, istilahnya di sini. Karena pasal 8 itu Yesus terus keluar dari bait Allah. Kemudian bagian kedua daripada Injil ini, pasal 9 sampai pasal 12. Ini sudah di luar bait suci. Yesus sudah kalaupun dibilang Yesus berjalan di bait suci, dia di serambinya, serambi Salomo. Dia sudah di luarnya, ya. Dia sudah dikucilkan. Dia sudah ditolak, ya, oleh para pemimpin Yahudi itu, Yudaisme. Jadi yang di luar bait suci ini dia menyebut 3 kali I am the door, I am the good shepherd, dan I am the resurrection and the life. Jadi itu yang ke analisis bagian kedua. Yang bagian ketiga khusus pada murid-muridnya aja. Pasal 13 sampai pasal 21. Di malam terakhir itulah Yesus mengatakan 2 hal. I am the way, the truth, and the life, serta I am the vine. Nah, hari ini kita akan bahas dulu yang di dalam bait suci 2 ini, ya. I am the bread of life dan I am the light of the world. Mari kita melihat dulu konteksnya. Ini diucapkan I am the bread of life itu waktu pelayanan Yesus di Galilea. 3 kali dia bikin tanda di situ. Pertama, tandanya air dari anggur. Kedua, menyembuhkan anak yang sakit itu, ya.
anak seorang pegawai sana. Yang ketiga baru bikin roti itu, mujizat, ngasih makan roti. Nah, istilah Yohanes tanda itu, seperti saudara tahu, tanda itu artinya hanya simbol yang menunjukkan ada makna di balik itu. Ya, jadi mujizat Yesus selalu ada makna rohaninya. Kalau dia bikin mujizat roti, itu bukan berarti itu ada sesuatu yang di balik itu yang Yesus mau sampaikan. Ya. Nah, mari kita melihat dulu, masuklah lebih dalam lagi dulu ini ya, mengenai I am the bread of life. Ini ada di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, the bread of life. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, ceritanya ini begini. Mujizat tanda ketiga ini ya. Jadi waktu itu Yesus tinggal di Galilea itu, satu bukit, dia melihat ada orang banyak datang, ya. Ini ceritanya nih. Dia sempat juga pasal 6 dia bicara kepada si Filipus. Dia lihat orang banyak datang berbondong-bondong. Yesus langsung bilang, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Itu maksudnya sebenarnya dia hanya mencobai aja Filipus. Ya, kemudian Yesus bikin mujizat. Dari 5, kalau digilain 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur, bagi-bagi 5.000 orang lebih, kasih makan, ya. Kalau dinilai dibilang sisa 12 bakul. Nah, setelah makan, karena ini orang banyak mau menjadikan Yesus raja setelah dia lihat mujizat. Wah, ini mujizat ini, ya. Dia mau menjadikan raja jasmani gitu. Dia mau angkat Yesus, paksa Yesus menjadi rajanya karena sudah bikin mujizat, mereka makan roti kenyang, ya kan? Tapi si Yesus akhirnya menyingkir, dia bilang di sini ke gunung seorang diri. Dia suruh murid-muridnya nyebrang danau dan dia pergi seorang diri, dia suruh orang banyak pulang. Dia tidak mau menjadi raja jasmani seperti itu. Karena dia memang raja orang Yahudi, tapi kerajaannya adalah dalam surga, ya, spiritual, ya. Kalau orang Yahudi ini inginnya ya raja yang seperti itu, Mesias itu yang jasmani aja lah, ya. Punya istana jasmani, punya tentara jasmani, mengusir yang musuh jasmani, itu tentara Roma pada waktu itu, ya. Pendeknya yang jasmani aja, ya. Dia enggak. Ini Yesus datang sebagai raja, kerajaannya dalam surga, musuhnya iblis yang jahat. Nah, ini orang Yahudi udah suka itu. Dia ingin yang jasmani aja, yang bisa dilihat dengan mata lah, yang langsung kalau orang makan roti kenyang, sudah diberkati Tuhan, kira-kira begitu, ya. Kemudian ketika orang banyak datang lagi cari Yesus, nggak ada di situ Yesus, dia cari ke seberang danau. Dia kaget, dia ketemu Yesus di seberang danau, karena Yesus tuh jalan kaki, bikin mujizat, dia berjalan di atas air, itu ceritanya ini. Terus Yesus tanya, Yesus bilang ini kan orang banyak nanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini ayat 25, ya. Yesus langsung kasih tahu persoalannya ini. Penyakit, katakanlah begitu, ya. Penyakit orang banyak ini. Yang banyak juga ini penyakit dunia kekristenan ya kayak gini juga nih. Yesus bilang ini, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Kalau orang melihat tanda, simbol misalnya, simbol lalu lintas, lihat P dicoret. Kalau orang melihat tanda, artinya dia tahu bahwa artinya tidak boleh parkir. Kalau S dicoret, kalau orang melihat tanda, itu artinya dia tahu maknanya di balik itu. Tidak boleh stop, tidak boleh berhenti. Nah, ini orang banyak nggak tahu. Dia cuma tahu Yesus bikin mujizat, roti jasmani, saya kenyang, saya cari dia. Kira-kira begitu. Dia bukan karena mengetahui bahwa Yesus adalah roti hidup, bukan. Makanya Yesus bilang, "Kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda, bukan kamu ngerti
makna rohani di balik tanda yang kubuat itu. Tapi karena kamu makan, kamu kenyang. Makanya Yesus bilang, bekerjalah, ini ayat 27, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadanya. Jadi Yesus bukan menentang orang untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, bukan. Karena mukjizat ini pun terjadi bukan karena murid-muridnya minta roti, bukan karena orang banyak minta roti. Yesus sendiri berinisiatif, dia melihat orang banyak. Waduh, ini ada, jangan-jangan banyak yang lapar ini ya. Langsung Tuhan kasih. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Wah, sangat peduli sekali. Bahkan dia sering melakukan sesuatu tanpa kita berdoa, antisipasi. Ya, banyak anak-anak Tuhan bersaksi nih sebelum COVID. Sudah dibikin dulu berkat sama Tuhan sosial, berkat jasmani. Sehingga ada persiapan lumbung itu sebelum mengalami masa-masa yang katakan secara ekonomi ini saat ini sulit. Udah disiapin sama Tuhan sebelumnya tanpa tanpa berdoa, karena anak-anak Tuhan sama betul banyak nggak tahu ada COVID. Tapi Tuhan sudah berpikir. Makanya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan sorga. Udahlah, soal makan, minum, pakaian itu Bapamu di sorga tuh lebih ngerti lah. Perhatikan burung aja kok dikasih makan nggak pernah berdoa, nggak pernah memuji Tuhan, barangkali ya dia mana nih. Nggak pernah nabur menuai, udah dikasih makan. Cuman pikiran orang banyak itu jasmani itu. Ini yang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Wah, ini orang banyak langsung pikir bagaimana roti turun dari surga, kata Yesus kan. Akulah roti yang turun dari surga. Langsung orang banyak lihat secara jasmani. Nah, ini kan anak Yusuf ini. Ibu bapaknya kita kenal. Saudara-saudaranya pun kita tahu bagaimana dia bisa menyebut aku roti yang turun dari surga. Ya. Jadi sulit memang. Ini benturan antara orang Yahudi dengan pelayanan dengan Yesus ini di sini dia. Orang Yahudi jasmani udah, ya. Yesus mau bawa dia ke dimensi yang lebih tinggi. Nggak bisa ditolak akhirnya. Di sini dilihat akhir daripada mukjizat ini, banyak murid-murid mengundurkan diri. Perkataan ini keras, katanya. Kerasnya gini, aku roti turun dari surga, katanya. Sementara yang mereka kenal Yesus itu anak Yusuf Maria. Keras jadinya, nggak sanggup mereka menerima itu. Yesus sempat juga tantang 12 muridnya. Gimana? Kamu nggak mau pergi juga? Untung Petrus bilang, mau kemana kami? Kami tahu engkau yang kudus dari Allah. Jadi Yesus membuat tanda, dia mau menyampaikan pesannya. Dan pesannya itu spiritual, menyentuh batin, ya, kebutuhan batin ya, kira-kira begitulah ya. Yesus datang, ya, I am the bread of life. Inilah logos itu yang jadi manusia yang ngomong itu, I am the bread of life. Jangan dipertengkarkan soal logosnya itu. Ya, nanti kita melihat satu lagi dia bilang I am the light. Terang, ya. Jadi itu makanya ini penting sekali nih, karena ucapan pertama yang Yesus katakan diucapkan di Injil Yohanes ini. Waktu murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus, Yesus cuma tanya, apa yang kamu cari? Itu ucapan pertama dari Logos yang jadi manusia itu. Dia ucapkan, apa yang kamu cari? Untung aja ini murid yang dua ini, dia bilang, di mana engkau tinggal? Rabi, di mana engkau tinggal? Pasal 1 ini ya, ayat yang ke-38 ini. Untung mereka tanyanya di mana? Rabi, di mana engkau tinggal? Artinya ini murid masih fokus kepada pribadi Yesus. Cobalah kalau murid ini bilang, apa yang kamu cari? Terus dia bilang, aku ingin cari kesuksesan, aku ingin berhasil begini-begini Rabi, aku ingin, mungkin Yesus bilang, barangkali kamu salah alamat kali ya. Jadi untunglah ini waktu ditanya Yesus, apa yang kamu cari?
dia ingin tahulah tentang Yesus lebih jauh lagi, kira-kira begitu ya. Dan Yesus bilang ikut. Jadi saudara, pertanyaannya sekarang begini, kalau yang Yesus bilang I am the bread of life, yang pertanyaannya yang kita cari itu roti Kolan Bakery atau Harvest itu roti apa? Atau roti hidup? Itu pertanyaannya. Sekali lagi ya, bukan Yesus melarang kita cari roti jasmani. Emang dia tahu kok kita punya tubuh jasmani, ya pastilah butuh makan, minum, pakaian, apa semuanya. Dia sudah berbuat tanpa kita minta. Saya mengalami, sudah ya, dalam 40 tahun lebih nih saya ikut Tuhan, atau ditangkap Tuhan lah lebih cocoknya kali. Gak usah lah terlalu banyak mikir-mikir lah. Ya berpikir sedikit lah soal jasmani, tapi udahlah. Ini sekarang hati kita apa yang mau kita cari nih? Ini roti jasmani atau roti hidup? Kadang-kadang pengajaran dalam dunia kekristenan ini memang jasmani. Kan saya disangkal. Karena dunia kekristenan ini sama seperti Yudaisme. Jatuh karena 3 pengajaran itu. Bileam, Nikolaus, Isabel. Ini 3 pengajaran ini membuat manusia atau orang Kristen ini fokus kepada yang jasmani. Yang rohani itu samar-samar lah dibicarakan, yang penting jasmani dulu lah. Ada yang bilang kalau kita di bumi aja nggak punya rumah, ya bagaimana nanti kalau di sorga? Udah nggak usah bicara terlalu banyak lah di sana. Kita bicara di sini aja. Karena juga ingin hormat manusia. Karena nggak bisa nggak, saudaraku, di dunia ini orang kaya pasti dihormati. Kalau orang miskin, itu Jack Ma itu pernah bilang. Jack Ma, pemilik Alibaba ya. Dia bilang, kalau saudara miskin, nggak punya uang, ngomong benar pun saudara salah. Tapi kalau orang kaya, maaf kata kentutnya pun katanya, kata Jack Ma ini, memberikan inspirasi kepada orang. Inilah fakta dunia. Dan kekristenan sudah menjadi dunia. Kalau saudara tidak banyak uangnya, ya jangan, mungkin nggak dikunjungi juga sama pendeta. Tidak terlalu dianggap. Jadi persoalannya bukan hanya kebutuhan jasmani, kadang-kadang orang gengsinya juga, harga diri dan sebagainya. Itu sebabnya kalau mau ikut Tuhan Yesus, ya ikutlah. Radikal lah, cari Tuhan lah. Soal makan minum nggak usah terlalu dipusingkan. Ya, nggak usah terlalu dipusingkan itu. Kita mau cari Tuhan kok, roti hidup yang kita mau cari. Dan roti hidup itu adalah Yesus. Logos yang jadi manusia, itulah roti hidup. Ya, sekalipun orang dapat roti jasmani, dia tetap lapar lagi. Orang Israel 40 tahun di padang gurun, mujizat itu, roti jasmani tapi lapar lagi, mati juga di padang gurun. Yesus bilang ini beda, ini roti hidup. Oh, nenek moyang makan roti jasmani, walaupun itu mujizat, mati juga dia. Ya, walaupun orang Kristen dapat mujizat roti jasmani, tapi kalau tidak roti hidup, ya mati juga. Jadi inilah dia ya, yang pertama dulu. Ya, apa yang kita cari Bapak Saudara? Kalau kita cari roti jasmani, lebih bagus jangan cari-cari firman Tuhan ini. Cari aja para motivator itu. Mereka tuh pintar kok, tahu itu caranya bagaimana memotivasi orang supaya mendapatkan roti jasmani. Tapi kalau mau roti hidup, jangan datang pada para motivator ya, jangan datang sama pengkhotbah yang ternyata motivator. Ingin sukses jasmani, ya jangan. Ya. Bicaranya perpuluhan, buah sulung, duit melulu. UUD, ya, khotbah Arab pun saya pernah lihat khotbah Arab pun dari Kejadian Wahyu, ujung-ujungnya sukses jasmani. Aduh, sayang sekali ayat-ayat firman Tuhan. Ujung-ujungnya ke situ, ya. Tapi kalau emang kita mau cari roti hidup, kita cari logos yang jadi manusia ini, ya. Ini yang pertama, ya. Coba dulu kita langsung dulu yang kedua ini ya, the light of the world. Tapi barangkali yang pertama ini dulu lah, nanti aja episode berikutnya lah kita bicara. Kita langsung ambil kesimpulan dulu lah, ya, dari pembicaraan kita tentang roti hidup ini.
ada kesimpulannya. Kesimpulannya hanya satu ini aja lah. Tuhan ingin kita fokus batinnya. Tuhan ingin hati kita ini fokuslah hidup ini ke yang batinnya. Fokuslah hidup kita ini mencari roti yang hidup itu, bukan roti jasmani. Sukses yang di hadapan Tuhan ya, bukan sukses yang di hadapan manusia. Kalau Tuhan mau kasih kita rotinya banyak, nggak masalah, itu urusan Tuhan itu. Yang penting kita yakin kita cukup lah. Tapi kalau Tuhan mau bikin kaya kita, ya itu urusan Dia. Tapi kita nggak cari itu. Kita cari roti hidup. Ya, kita juga nggak cari orang menghormati kita. Kalau nanti ada orang yang memuji kita, ya itu urusan Tuhan lah, yang mengizinkan kita dipuji orang. Ya, kita nggak cari-cari itu. Kita cuma cari satu hal, yang batinnya. Ya, fokus kepada yang batinnya. Karena perjanjian kita juga memang perjanjian yang batinnya. Kalau saya lihat nanti Ibrani 8. Nanti kita akan bicara sebentar tentang I am the light of the world. Puji Tuhan, ini pembuka dulu tentang logos ya. Ini yang pertama dulu, I am the bread of life. Puji Tuhan, haleluya, amin.